Halo dan selamat datang. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini akan mengguncang hati Anda. Dokter mengatakan semuanya baik-baik saja di setiap pemeriksaan. Sang ibu menunggu bayinya dengan sangat gembira. Namun, saat bayi itu lahir, semua orang di ruangan itu membeku. Karena yang akan lahir ke dunia ini lebih dari sekadar bayi. Zeynep adalah seorang wanita mungil, berwajah bulat, dan imut berusia 24 tahun. Matanya selalu bersinar dengan kebahagiaan. Saat ini, usia kehamilannya memasuki bulan ke-8 dan bayi itu berarti segalanya. Setiap malam sebelum tidur, dia akan meletakkan tangannya di perut Zeynep, tersenyum lembut, dan mencoba merasakan tendangan kecil bayi itu. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Apakah si kecil itu sangat aktif? Tanya Murad. Tanpa mengalihkan pandangan dari perutnya yang bulat dan menonjol, Zeynep tersenyum dan membelai perutnya dengan tangannya. Ya, dia sangat aktif. Dia tidak berhenti sepanjang pagi seolah-olah dia tidak sabar untuk keluar. Namun, tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, saat bayi itu lahir, hidup mereka akan berubah selamanya. Sejak Zeynep mengetahui bahwa dirinya hamil, ia mengikuti semua pemeriksaan dokter dengan saksama. Ia merasa gembira sekaligus cemas saat menjalani setiap pemeriksaan. Setiap kali, ia selalu menunggu dengan penuh harap apa yang dikatakan dokternya tentang perkembangan bayinya. Dokter yang merawatnya selama kehamilannya adalah Profesor Kenan B. Ia adalah seorang dokter berpengalaman yang bekerja di sebuah rumah sakit besar dan mapan di Istanbul. Ia telah bekerja di bidang ginekologi dan kebidanan selama lebih dari 20 tahun. Ia dikenal dengan ketelitiannya. Pada pemeriksaan USG pertama yang dilakukan pada usia kandungan 3 bulan, semuanya tampak normal. Dokter Kenan B mengatakan bahwa detak jantung bayinya kuat dan teratur. Pemeriksaan terperinci yang dilakukan pada usia kandungan 6 bulan memastikan bahwa bayi tersebut tidak memiliki kelainan bawaan. Anda bahkan dapat melihat wajahnya dengan jelas melalui USG 4D. Setelah setiap pemeriksaan, Zeynep menarik napas dalam-dalam. Ia merasa lega saat mendengar bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat diperhatikan oleh para dokter. Hanya 3 minggu sebelum kelahiran, Zeynep mulai merasa aneh. Secara fisik, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, instingnya mengatakan hal lain. Setiap kali ia menyentuh perutnya, ia merasa seolah ada sesuatu dari dalam yang mengawasinya. Suatu malam, ketika Murad sudah tertidur, Zeynep bermimpi aneh di bawah cahaya bulan yang terang. Seorang wanita mengenakan gaun seputih salju berdiri di sana. Wajahnya tidak jelas, tetapi matanya dalam. Seolah-olah aku bisa melihat semuanya. Jantungnya berdetak kencang. Dia mencoba bertanya, "Siapa kamu?" Tetapi wanita itu hanya tersenyum aneh dan berbalik dan mulai berjalan. Zeynep terbangun dengan kaget. Matanya menjelajahi seluruh ruangan. Namun, semuanya tampak normal. Keheningan menyelimuti ruangan. Yang bisa dia dengar hanyalah napasnya yang cepat. Kemudian Zeynep mulai mengalami mimpi yang mengganggu setiap malam. Terkadang dia melihat tangan kecil terjulur dari perutnya. Terkadang dia melihat seorang anak duduk dengan punggungnya menghadap. Tetapi ketika anak itu perlahan menoleh, Zeynep akan segera terbangun. Jantungnya berdetak kencang. Apa artinya semua ini? Ketika dia menceritakan mimpinya kepada Murad, suaminya hanya tersenyum dan mencoba menenangkannya dengan membelai rambutnya. Itu karena stres kehamilan. Hidupku adalah milikmu. Imajinasimu sangat kuat. Bayi kita sehat. Semuanya baik-baik saja. Dokter Kenan B juga tersenyum tipis ketika mendengar kekhawatiran Zeynep. Ini adalah kondisi psikologis yang terlihat pada banyak ibu hamil yang akan melahirkan. Perkembangan bayi cukup normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Zeynep ingin mempercayai dokternya. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia masih merasa ada yang tidak beres. Zeynep mulai merasa bahwa bayinya berbeda dari bayi lain di rahimnya. Hanya tersisa 3 minggu hingga kelahiran dan semuanya tampak normal dari luar. Tetapi Zeynep tahu bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Awalnya, itu dimulai dengan rasa dingin yang hanya dirasakannya di malam hari. Bahkan jika dia membungkus dirinya dengan selimut tebal,
Rasa dingin yang membuatnya menggigil di dalam tidak meninggalkan tubuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, keadaan menjadi lebih aneh. Setiap malam, dia akan bangun tepat pukul 3 pagi. Dia tidak tahu mengapa. Di saat terdalam tidurnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk di tempat tidur seolah-olah ada tangan yang menusuknya. Kemudian dia merasakan sakit yang tajam tetapi sementara di perutnya. Itu berlangsung selama beberapa detik dan kemudian menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang paling menakutkan adalah bahwa itu tidak berdetak seirama dengan gerakan bayi. Itu lebih keras. Itu lebih tidak teratur. Seolah-olah itu tidak bergerak, tetapi mencari sesuatu. Suatu malam, Zeynep mengangkat bajunya untuk memeriksa perutnya. Apa yang dilihatnya membuatnya ngeri. Sebuah tangan kecil telah terlihat di bawah kulitnya. Jari-jari mungil itu dengan lembut mengusap dari dalam keluar. Semuanya kembali normal. Ini pasti hanya mimpi, gumamnya pada dirinya sendiri. Tetapi perasaan aneh di dalam dirinya mulai berubah menjadi ketakutan. Bahasa Indonesia. Saat dia mendekati kelahiran, mimpinya menjadi semakin menakutkan. Suatu malam dia menemukan dirinya di sebuah ruangan dingin dengan pencahayaan redup. Di tengah ruangan ada buayan putih, bayi sedang tidur di dalamnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Adalah bayi-bayinya. Dia perlahan mendekati buayan, dia membungkuk dengan khawatir dan menatap bayi itu, tetapi ketika bayi itu membuka matanya, darahnya menjadi dingin. Mata bayi itu benar-benar hitam, tidak ada putih, hanya kekosongan. Gelap. Pada saat itu suara teredam bergema di ruangan itu, jangan melahirkan. Dia menyerah sebelum terlambat. Zeynep, dia terbangun sambil menjerit, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Dia segera meletakkan tangannya di perutnya, bayinya masih di dalam tetapi ada rasa dingin yang datang dari dalam. Dingin itu tidak datang dari kamar, itu datang dari dalam ruang kerja. Keesokan paginya dia memberitahu Murad tentang mimpi buruknya, tetapi Murad tersenyum lembut dan membelai rambutnya. Sayangku, banyak khawatir saat kelahiran mendekat. Wanita dapat memiliki mimpi seperti ini, itu semua karena stres. Semuanya baik-baik saja, bayi kita sehat. Zeynep percaya kata-kata Murad, dia benar-benar menginginkannya memang seperti itu. Tetapi apa yang dialaminya malam itu telah menghancurkan semua kedamaiannya. Malam itu sebelum tidur, ia pergi ke kamar mandi, mencuci mukanya, menarik napas dalam-dalam, tetapi mimpi-mimpi itu masih berputar-putar di kepalanya. Ketika ia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke cermin, napasnya tersangkut di tenggorokannya. Karena di cermin, ia tidak hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Di belakangnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun putih. Rambutnya acak-acakan dan panjang. Rambutnya hampir menutupi seluruh wajahnya. Tetapi yang paling menakutkan adalah matanya. Mata itu seperti kekosongan yang dalam, gelap, dan tak berdasar. Zeynep berteriak sekuat tenaga. Ia terhuyung mundur karena panik. Lututnya gemetar dan ia jatuh ke tanah. Murad segera berlari ke kamar mandi. Zeynep, apa yang terjadi? Tanyanya dengan cemas, sambil berlutut dan memeluknya. Mata Zeynep masih menatap cermin dengan ketakutan. Ia menunjuk cermin itu dengan jari gemetar. Ada seseorang di sana. Ia berdiri di belakangnya. Murad mengerutkan kening dan melihat ke cermin. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada mereka berdua di kamar mandi. Napas Zeynep tidak teratur. Ia tidak membayangkannya. Ia nyata dan ia sedang memperhatikanku. Murad memeluknya erat-erat. Semuanya baik-baik saja. Kau terlalu stres. Sayang, kau bermimpi. Tetapi Zeynep mengetahuinya. Wanita itu nyata dan ia memperingatkannya. Seminggu sebelum melahirkan, Zeynep pergi memeriksakan diri seperti biasa. Profesor Dokter Tuan Kenan menyambutnya dengan sikap tenang dan meyakinkan yang sama. Pemeriksaan hari ini adalah untuk memastikan kesehatan Anda dan kesehatan bayi untuk terakhir kalinya. Kami sekarang siap untuk melahirkan, katanya, tersenyum tipis. Zeynep berbaring di tandu dan menarik bajunya. Dokter menyiapkan alat USG. Gambar bayi terlihat jelas di layar. Tetapi dokter membeku sejenak. Matanya sedikit menyipit. Alat USG di tangannya bergetar. Zeynep, menyadari perubahan kecil ini, segera menjadi khawatir. Apakah ada masalah, dokter? Tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Dokter Kenan segera memasang ekspresi tenang yang sama di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, semuanya baik-baik saja.
Perkembangan bayi normal. Hanya saja gambarnya agak kabur dari beberapa sudut. Saya perlu memeriksanya lebih hati-hati. Tetapi badai sedang terjadi di dalam dokter. Baru saja, mata bayi baru terbuka selama beberapa detik. Biasanya, bayi dalam kandungan tidak membuka mata mereka. Namun, bayi itu menatapnya langsung dan mata itu tidak seperti mata manusia. Rasa dingin yang menusuk mencengkeram sang dokter. Tetapi ia tidak mengatakan apapun agar tidak membuat pasiennya takut. Karena bahkan ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ketika hari kelahiran tiba, kontraksi Zeynep mulai terasa sejak pagi. Awalnya, kontraksi itu ringan. Ia dapat menahannya. Ia pikir itu adalah nyeri persalinan biasa. Tetapi menjelang siang, kontraksi itu mulai meningkat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Kedua tangannya menggenggam erat sandaran lengan kursi. Murad berbisik. Aku merasa sangat tidak enak. Murad segera memanggil ambulans tanpa ragu sejenak. Tunggu, sayangku. Kita akan segera ke rumah sakit, katanya. Matanya penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Saat ambulans melaju kencang menuju rumah sakit, Zeynep merasa ada sesuatu yang tidak normal di dalam perutnya. Bayi itu tidak lagi hanya menendang. Bayi itu tidak lagi bergerak atau berusaha, tetapi tidak ke satu arah. Ke segala arah. Tiba-tiba terlintas pikiran di benak Zeynep. Apakah bayinya akan segera lahir? Saat tiba di rumah sakit, para dokter dan perawat langsung membawanya ke ruang bersalin. Profesor Kenan B. sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Namun, kegelisahan di dalam dirinya tidak pernah sebesar ini. Semuanya tampak normal. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang berbisik bahwa semuanya tidak normal. Sementara Zeynep menggeliat kesakitan, proses melahirkan berjalan sebagaimana mestinya. Saat ia melihat monitornya, pupil matanya membesar. Detak jantung bayi tiba-tiba bertambah cepat, lalu melambat dengan berbahaya. Terkadang, detak jantungnya berhenti total selama beberapa detik, lalu kembali lagi dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah bayi itu sedang bermain dengan kematian. Setelah 12 jam bersalin, kekuatan Zeynep hampir habis. Dokter Kenan menarik napas dalam-dalam, menatap timnya, berkata, bersiap-siaplah. Dan saat itu pun tiba. Zeynep mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berteriak untuk terakhir kalinya. Sedetik kemudian, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Bayi itu lahir, tetapi tidak menangis. Para dokter dan perawat membeku. Mesin-mesin di ruangan itu monoton. Entah bagaimana itu bekerja tetapi tidak ada seorang pun yang berbicara, tidak ada seorang pun yang bergerak, hanya ada keheningan yang mengerikan. Seorang perawat perlahan berjalan maju dengan putus asa sambil memegang gunting. Dia membungkuk untuk memotong tali pusar. Tetapi saat memotong tali pusar bayi, gunting itu tiba-tiba terbelah dua. Gunting baja anti karat itu patah menjadi dua. Perawat itu menjerit dan menjatuhkan gunting di tangannya ke tanah. Dia juga sekarang membeku dalam ketakutan yang dingin. Seluruh tim bedah membeku. Bayi itu lahir tetapi ada yang salah. Seorang dokter bergumam dengan ekspresi tidak percaya. Ini tidak mungkin. Tubuh bayi itu bahkan terbuat dari logam. Keras. Profesor Dorkenan mendekat. Mencoba menekan rasa takut yang tumbuh di dalam dirinya. Tenanglah. Pertama-tama kita harus memeriksa, katanya. Tetapi saat dia menyentuh bayi itu, matanya terbuka dan dokter itu menyadari bahwa kesalahan terbesar yang telah dia buat dalam hidupnya adalah membawa bayi ini ke dunia. Mata itu bukan milik manusia. Seperti jurang yang gelap, dalam, hitam, dan tak berdasar. Dan ada sesuatu yang lain di mata itu. Ini bukan bayi. Ini tua, licik, berbahaya. Sesuatu atau seseorang bersembunyi di tubuh itu. Seorang perawat mundur dengan gemetar. Mulutnya terbuka. Kata-kata berusaha keluar tetapi suaranya bergetar. Apa ini? Zeynep belum sadar. Dia tidak tahu apa yang telah dia lahirkan. Seorang perawat yang lebih berani ingin mengangkat bayi itu dan membersihkan tubuhnya. Tetapi saat dia menyentuh kulit bayi itu, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Keheningan terjadi di ruangan itu. Lalu tiba-tiba, pergelangan tangan perawat itu terpelintir dan patah dengan cara yang aneh. Wanita itu menjerit. Handuk di tangannya jatuh ke lantai.
Semua orang di ruangan itu menahan napas. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bayi itu masih tidak menangis. Dia hanya memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Seolah-olah memperhatikan mereka. Setelah sekitar setengah jam, Jane perlahan membuka matanya. "Di mana bayiku?" Dia bertanya. Suaranya lelah dan lemah. Tidak ada yang menjawab. Murad memegang tangan Zeynep. Tetapi jari-jarinya tegang. Dia memiliki senyum palsu di wajahnya. Tetapi matanya penuh ketakutan. Profesor Dokter Kenan mendesah dan menenangkan diri. "Bayimu sehat. Tetapi kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan tambahan." Zeynep mengangguk lemah. Dia tidak tahu bahwa semua orang di ruangan itu menyimpan rahasia. Karena tidak seorang pun di ruangan itu tahu bahwa dia menyimpan rahasia. Dia tidak tahu apakah benda yang dilahirkannya itu benar-benar manusia. Zeynep terbaring di ranjang rumah sakit selama beberapa hari setelah melahirkan. Tetapi dia masih belum melihat bayinya. Murad bertanya, "Di mana bayi kita?" Suatu hari, suaranya terdengar rapuh dan khawatir. Jari-jari Murad tanpa sadar mengepal. Dia berkata para dokter masih memeriksa. Tetapi suaranya bergetar. Zeynep mencoba untuk duduk dengan sekuat tenaga. Edi sangat lemah. Matanya menemukan Murad. "Katakan yang sebenarnya," katanya. Suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang tidak beres, bukan?" Murad mengalihkan pandangannya. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena bahkan dia masih belum melihat bayinya setelah melahirkan. Di bagian rumah sakit yang terpencil, Profesor Kenan dan dokter senior lainnya sedang mengadakan pertemuan tertutup. Ada layar di depan mereka. Gambar-gambar bayi yang baru lahir diputar. Tetapi dia bukan bayi normal. Kulitnya putih pucat. Begitu putihnya hingga hampir transparan. Urat-uratnya tidak terlihat. Namun, saat diperiksa di bawah cahaya khusus, ia dapat melihat apa yang ada di balik kulitnya. Ada pola-pola aneh dan tidak seorang pun tahu pola apa itu. Tanda-tanda aneh yang muncul di kulit bayi itu membuat semua orang ketakutan. Simbol-simbol yang tampak seperti ditulis dalam bahasa kuno bersinar di kulitnya. Tetapi yang paling menakutkan adalah bayi itu masih tidak menangis. Dia tidak bergerak tetapi hidup. Apakah bayi itu benar-benar manusia? Seorang dokter muda bertanya dengan suara gemetar. "Apakah ini benar-benar manusia?" Profesor Dokter Kenan menatap monitor dan mencoba menekan rasa takut yang mencengkeramnya. "Kami tidak bisa memastikan tentang ini," katanya dengan suara rendah. Dokter lain bangkit dari tempat duduknya dengan khawatir. "Ini kasus yang luar biasa. Kita harus memberitahu pihak berwenang. Ini bukan kelahiran normal." Tetapi Kenan menggelengkan kepalanya dengan keras. "Jika berita ini bocor, itu akan menyebabkan kepanikan besar di antara orang-orang. Kita harus merahasiakannya untuk saat ini." Sementara itu, Zeynep sedang sekarat di dalam. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Malam itu, ketika Murad tertidur, Zeynep bangkit diam-diam dari tempat tidur. Kakinya masih lemah, tetapi dia tidak peduli. Dia harus menemukan bayinya. Mereka menyembunyikan sesuatu tentangnya. Koridor rumah sakit tampak sunyi senyap dalam kegelapan malam. Dia membuka pintu sedikit dan berjalan keluar ke koridor dengan langkah gemetar. Ketika ia mendengarkan percakapan para perawat, ia mengetahui bahwa bayinya dirawat di ruang isolasi di lantai 3. Ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan tanpa suara menuju kamar itu. Ia membuka pintu perlahan dan berteriak dengan apa yang dilihatnya saat itu. Ini bukan bayinya. Seharusnya tidak seperti itu. Bayi itu telah membuka matanya tetapi tidak ada kepolosan di matanya. Itu adalah tatapan yang tidak seharusnya dimiliki bayi. Seolah-olah ia jauh lebih tua dan tidak berasal dari dunia ini. Bayi itu sedang mengawasinya. Tetapi mengapa dan apa yang ia tunggu? Setelah malam itu, kejadian mengerikan dimulai di rumah sakit. Seorang perawat ditemukan tewas di gudang rumah sakit dengan wajah membeku karena ngeri. Peralatan medis secara misterius rusak. Setelah seorang dokter memeriksa bayi itu, ia kehilangan semua ingatannya. Ia tidak dapat mengingat apapun, bahkan bayinya. Tidak seorang pun berani memasuki ruang isolasi untuk waktu yang lama.
Dan yang paling menakutkan adalah bayi itu masih belum menangis. Ia diam tetapi ia ada di sana dan menunggu. Profesor Dr. Kenan tidak bisa tidur lagi. Jadi ia membuat keputusan. Dia akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya pada bayi yang baru lahir sebelumnya. Dia menganalisis DNA-nya dan ketika hasil tes keluar dia hampir menjatuhkan berkas di tangannya karena bayi ini tidak sepenuhnya manusia, ada urutan dalam DNA-nya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup manapun di bumi ini. Tidak mungkin. Bagaimana Zeynep melahirkan hal seperti itu, bagaimana, dan yang lebih penting siapa bayi itu sebenarnya. Di rumah sakit sekarang dia harus membuat keputusan rahasiakan bayi itu dan lanjutkan penelitiannya, beritahu pihak berwenang untuk menghancurkannya. Tapi jika insiden ini dilaporkan ke pemerintah, semua kendali bisa hilang, dan jika mereka menahannya di rumah sakit, apakah mereka benar-benar dapat mengendalikannya? Baiklah, Zeynep secara naluriah merasa terikat dengan anaknya, tapi apakah dia benar-benar anaknya? Dia berbisik ketakutan. Dia adalah bayiku, tapi suara dingin bergema di kepalanya. Tidak, dia bukan bayimu. Dan seminggu kemudian, pada suatu malam, badai mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Seorang dokter memasuki ruang isolasi di tengah malam dan mendekat untuk memeriksa bayi itu, tapi bayinya tidak ada di sana. Itu telah menghilang. Seluruh ruangan kosong dan di dinding ada gambar-gambar aneh yang tampak seperti digambar dengan darah. Simbol-simbol tersebar. Jeritan bergema di rumah sakit. Semua orang berlarian berkeliling dengan panik. Tidak seorang pun tahu di mana bayi itu pergi. Bayi itu hilang, tapi apakah dia benar-benar pergi? Tidak seorang pun tahu di mana dia pergi, tapi semua orang yakin akan satu hal, dia masih di suatu tempat menonton. Menunggu malam bayi itu menghilang. Rumah sakit benar-benar dilemparkan ke dalam kekacauan. Polisi dipanggil, tapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan logis bagaimana bayi yang baru lahir bisa menghilang dari kamar terkunci. Kamera keamanan diperiksa, tetapi tidak ada apa-apa. Rekaman menunjukkan bahwa tidak ada yang mengambil bayi itu, tetapi dia tetap tidak ada di sana. Seorang perawat mengatakan dia mendengar suara-suara aneh saat bertugas malam. Seseorang mengatakan dia berbisik, tetapi ucapannya bukan manusia yang lain. Dokter memperhatikan bahwa jendela ruang isolasi telah dibuka sepenuhnya, tetapi pikirkan saja kamar itu di lantai 5. Siapa yang bisa melompat dari sana dan bertahan hidup? Seiring berlalunya hari, semakin banyak kejadian mengerikan mulai terjadi di rumah sakit. Salah satu dokter yang membantu melahirkan bayi itu ditemukan tewas di toilet rumah sakit 4 hari kemudian. Laporan resmi mengatakan dia mengalami serangan jantung, tetapi wajahnya membeku ketakutan seolah-olah dia telah melihat sesuatu sebelum dia meninggal. Dan 2 hari kemudian seorang perawat menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu pihak rumah sakit berusaha menutup-nutupi kejadian tersebut secara diam-diam. Namun bisik-bisik pun mulai menyebar. Ada yang mengatakan bayi tersebut bukan manusia. Ada pula yang percaya bahwa bayi tersebut kembali untuk membalas dendam. Namun tidak ada seorang pun. Dia tidak tahu kebenarannya. Ketika Zeynep keluar dari rumah sakit, dia ingin berpikir bahwa semuanya telah berlalu. Tetapi benarkah demikian? Setelah dia kembali ke rumah, dia merasakan kegelisahan aneh di dalam dirinya. Seolah-olah seseorang selalu mengawasinya. Setiap malam dia mendengar suara-suara aneh di kamarnya. Kadang-kadang ketika dia bangun, dia melihat bayangan kecil berdiri di sudut kamar. Tetapi ketika dia menyalakan lampu, tidak ada seorang pun di sana. Dia mencoba menipu dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa itu hanya imajinasinya. Tetapi setiap hari berlalu, semuanya menjadi lebih menakutkan. Suatu malam ketika dia melihat ke cermin, dia melihat sidik jari kecil di tenggorokannya. Seolah-olah seseorang telah menyentuhnya. Tetapi malam itu dia sendirian di rumah. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dia berteriak putus asa. "Sayang, di mana kamu?" Tetapi satu-satunya hal yang menjawabnya adalah tawa teredam dan melengking. Seolah-olah itu adalah bisikan yang menggantung di udara. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih di sini. Dia masih mengawasinya. Tetapi dia bukan bayi lagi. Kadang-kadang Zeynep merasakan napas di lehernya. Kadang-kadang ia mendengar suara berbisik di telinganya. Ibu Zeynep tidak lagi yakin bahwa bayinya tidak pernah hilang. Sementara itu, pihak rumah sakit mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka memusnahkan semua dokumen milik bayi itu. Mereka membuat semua dokter dan perawat yang merawatnya bersumpah untuk tidak berbicara. Tidak akan ada lagi yang membicarakan kelahiran itu. Kelahiran itu akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Ternyata bayi itu benar-benar akan diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya bayi itu, dari mana asalnya, mengapa Zeynep melahirkannya, dan apakah ia akan kembali suatu hari nanti. Namun,
Satu hal yang pasti, kisah ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Apakah ada hal-hal yang masih belum dapat dijelaskan oleh sains? Mungkinkah ada makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita, tetapi ada di samping kita? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin tidak akan pernah jelas. Tetapi yang terpenting adalah bahwa apapun yang kita alami dalam hidup, mengetahui momen-momen yang kita alami sebagai sesuatu yang berharga, mendekati hal yang tidak diketahui bukan dengan rasa takut tetapi dengan pemahaman, itulah masalah sebenarnya. Kisah yang diceritakan hari ini bukan hanya perjalanan menegangkan, tetapi juga pengingat bahwa setiap momen, setiap detik itu berharga dan bahwa setiap makhluk yang datang ke dunia, baik biasa maupun luar biasa, memiliki alasan. Terkadang kita merasa takut ketika mengalami hal-hal yang berada di luar pemahaman kita, tetapi mungkin itu bukan ketakutan, melainkan pelajaran yang perlu kita pelajari. Itu adalah kesempatan yang diberikan kepada kita untuk mendapatkan perspektif yang berbeda. Apakah kisah ini membuat Anda berpikir? Apakah Anda punya teori tentang apa yang sebenarnya terjadi pada bayi itu? Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar dan jika Anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan kisah baru. Bagikan kisah ini agar lebih banyak orang dapat menemukannya. Sekali lagi, terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini dan jangan lupa untuk menjaga rasa ingin tahu, hati nurani, dan selalu percaya pada keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup. Karena beberapa cerita tidak pernah berakhir. Mereka hanya berubah menjadi awal yang baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.